Anak raja pergi menyelam ke laut berkuih. Dari bunyi sambutan salam, rasa-rasanya sudah habis kuih. Masih ada? Masih banyak, alhamdulillah. Beli daun salam ke pasar Nagoya. Yang jawab salam saya doakan kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kalau doakan kaya raya, amin. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kalian di sini uangnya 20 miliar. Ibu-ibu setiap hari belanjanya 2 juta. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, baru kenal tadi, saya tanya namanya, Bapak Ketua Yayasan Pak Matimin. Yang sama-sama kita hormati, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Abidin Bapak Ustadz Muhammad Nur. Masjidnya Nur, ketuanya Nur, yang ceramah Nur juga, Manfuluddin, sama-sama Nur. Mudah-mudahan dapat cahaya semua, amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Masjid Nurul Abidin Ustadz Fajri Al-Hafiz. Saya belum ketemu orangnya, tapi namanya saya tadi contek, Bang Suheri dari situ. Kemudian Bang Suheri berapa kali undang saya, tak sempat karena saya safari dakwah ke Karimun dan juga tak sempat kalau PHBD hari raya besar, perayaan hari besar. Alhamdulillah Ustaz Suheri saya bilang itu, kalau mau undang insya Allah malam Sabtu 5.00. Besok ada, Senin ada, sampai 15 Februari masih ada stok. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Kata Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar ay aqam. Setiap perbuatan Bapak Ibu, kalau lagi duduk di pos, lagi aktivitas buat rapat pengurus panitia ataupun apapun yang dikerjakan Bapak Ibu, terutama ibu-ibu di rumah, nyapu halaman, bersihkan kasur, cuci piring, maka sempatkanlah baca bismillah atau alhamdulillah. Karena setiap pekerjaan kalau tidak diawali bismillah alhamdulillah abtar ay aqam, tertolak, tidak dicatat pahala. Maka kita pengen malam ini semuanya menjadi pahala. Kita berpikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Nabi juga, ketika kau berkumpul, lagi rapat, lagi musyawarah, ngopi, tapi tak sempat baca selawat kepadaku, kata Nabi, ala anta najifah, maka pertemuan itu baunya bau bangkai, tercium oleh malaikat. Kita juga tidak pengen pertemuan kali ini baunya bau bangkai, maka kita harus berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang berkah, yang mendapatkan barokah, yang mendapatkan nanti wasilah syafaat dari Rasulullah. Salatullah salamullah ala taha rasul
Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa min hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak gak datang, si main di luar. Biasanya salawat Ustaz kalau banyak anak-anak beda. Biasanya Ustaz salawatnya begini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah, manusia yang ku puja Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Biasa kemarin Ustaz ngisi di Masjid Tengku Hamidah, SD, SMP, suku Abad Tampang itu sholawat mereka. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling berhak duduk denganku, yang paling berhak bersalamat denganku, berdampingan duduk denganku, kata Rasulullah, aktsaruhum alayya sholatan, yang paling banyak pada salawatnya. Mumpung kita masih sehat, badan masih segar, belum pakai ring jantung Pak Ustaz, ginjal belum dicangkok Pak Ustaz, asam urat belum stadium 4 Pak Ustaz, maka kita banyak nyebut-nyebut Nabi. Orang yang sebut-sebut Nabi di dunia, nanti di akhirat giliran Nabi yang sebut-sebut kita, dipanggil sama Nabi. Maka berbanyak pada selawat. Semua pekerjaan, semua amalan, semua ibadah bisa disusupi riya, bisa disusupi pamer karena manusia. Tapi satu-satunya bacaan yang tak bisa disusupi riya adalah sholawat, pasti diterima. Ada orang baca sholawat karena pamer, pasti diterima. Man
man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca selawat sekali saja maka dia dapat 10 kebaikan. Wa hubbat asru khati'ati, dapat dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'at asru darajatin, diangkat 10 derajat. Saya sapa dulu. Nanti kalau banyak kali ngomong saya Pak Ustaz banyak kali ceramahnya. Ini status pula. Saya sapa ibu-ibu dulu. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Meskipun agak jauh. Ibu-ibu sehat? Badan sehat? Pikiran sehat? Isi dompet sama tas sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Di sini orangnya kaya-kaya. Kok bisa tahu Pak Ustaz? Ini pastinya bagus. Ini bukti bahwa warga Kompleks Citra Batam dan sekitarnya termasuk golongan binama yang ya'muru masajid Allah, orang yang memakmurkan masjid. Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asabulaika yakunu minal muhtadin. Itulah kenapa dalam Isra Mi'raj Nabi diperjalankan malam-malam dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Emang Allah tak bisa angkat langsung dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti harus keliling dulu ke Masjidil Aqsa? Bahwa makna daripada Isra Mi'raj, jangan jauh-jauh dari masjid. Nabi Muhammad dari Mekah hijrah ke Madinah, menginap di rumah Kulsum bin Hidam 4 hari, kurang lebih sekitar 5 sampai 6 km ke Masjid Nabawi, berhenti di rumahnya Kulsum bin Hidam. Banyak orang tak paham dan banyak orang tak tahu siapa Kulsum bin Hidam. Dialah yang mewakafkan tanahnya ke Nabi. Nabi sholat di situ, dibangun satu masjid. Pertama kali masjid yang dibangun Nabi di situ, di tanah Kulsum bin Hidam. Apa nama masjid sekarang Pak Ustaz? Masjid Quba. Itulah kalau orang-orang umroh biasa diantar ziarah ke Masjid Quba. Man tatahhara fi baitin, orang yang bersuci dari rumahnya, summa ata Masjid Qubain, kemudian datang ke Masjid Quba, shalat rakaatain, kemudian semua yusalli rakaatain, salat 2 rakaat, maka kamu rutin pahalanya seperti umroh. Jadi orang yang sudah berwudu, mandi di hotel, orang yang masih belum berangkat ke Mekah, datang ke Masjid Quba, sampai di sana sholat 2 rakaat, sama pahalanya dengan umroh. Kenapa seperti itu? Zaman Nabi masih tahun pertama, tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad tidak bisa datang ke Mekah itu umroh, dihadang oleh Abu Jahal dan oleh Abu Lahab Ibn. Makanya Nabi memberikan motivasi, tak usah risau, tak usah galau karena kalian tak ke Mekah, maka kalian bersucilah, berwudulah, lalu datang ke Masjid Quba, maka kalian sholat 2 rakaat. Apa maknanya? Bapak Ibu, alhamdulillah meskipun gak terlalu full malam ini, Bapak Ibu termasuk golongan orang yang muhtadi, orang yang dapat hidayah. Kenapa makmurkan masjid Pak Ustaz? Karena makmurkan masjid termasuk orang yang dapat hidayah. Makmurkan masjid itu ada 3. Yang pertama, bangun masjid dengan hartamu, sumbang dengan hartamu. Kalau tak bisa dengan tenagamu, kalau tak bisa dengan pikiranmu. Lalu yang kedua, terlibat di dalamnya. Jadilah pengurus, jadilah remaja masjid. Alhamdulillah, luar biasa remaja masjid di sini. Anak-anak pun suka dengan masjid di sini. Lalu yang ketiga, minimal tidak mencela dengan pengurus. Ini kadang banyak Pak Ibu orang hanya pintar saja nengok masjid, tidak cerdas. Gimana Pak Ustaz? Datang ke masjid sudahlah tak nyumbang dengan uang, tak nyumbang dengan harta, tak nyumbang dengan tenaga, sampai ke masjid asing nak dikritik. Cemana lah tiangnya dikopek, tak jelas. Cemana lah tengok toilet kotor semua, cemana lah lampu mati. Padahal dia mampu beli lampu. Ini namanya pintar saja. Orang kalau cerdas tengok masjid, jangan hanya kritik. Kalau nengok toilet mati lampu, datang ke Indomaret beli 50.000 lampu milik, masukkan. Kenapa? Masjid bukan rumah orang, masjid bukan milik satu orang, masjid adalah rumah Allah. Orang yang sudah didekatkan dengan masjid itu sudah
adalah takdir, karena mungkin Allah memberikan perantara, mungkin sholat pun tak diterima, puasa pun tak diterima, umrah berkali-kali pun tak diterima, tapi karena kamu sering dekat dengan masjid, datang berjemaah, bantu, maka engkau masuk surga karena masjid itu. Berarti harus bersyukur kita kepada Allah. Oh ternyata aku dekat masjid begini masalah. Diminta ibu-ibu kalau tengok masjid banyak sampah, jangan Pak Katimin yang disalahin, Pak Muhammad Nur yang disalahin. Subhanallah ketua yayasan, masjid kok kotor, ambil sapu di rumahnya, sapu beres. Kalau perlu tak perlu ditengok sama CCTV, apalagi orang. Itulah baru namanya cerdas ngurusin masjid. Sesuai. Masya Allah, ini Pak Ustaz. Ini kan ceramahnya Isra Mi'raj. Jadi kita ini mesti harus tahu kenapa harus masjid ke masjid. Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan? Sholat. Kok sholat Pak Ustaz? Kok kata sholat itu oleh-oleh dari Nabi Muhammad? Tidak. Sholat 5 waktu itu tidak ada, tapi sholat sebelum itu ada. Ada yang mengatakan as-sholat ad-du'a, sholat itu doa. Ada yang mengatakan tidak berbentuk seperti sekarang. Dulu Nabi sudah sholat, Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim sholat, tapi yang namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu baru setelah Isra Mi'raj. Jadi Nabi sholat, siapa yang jadi makmum? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa di Masjidil Aqsa. Jadi sampai ke masjid sholat. Maka kita ini penting. Kenapa mesti sholat Pak Ustaz? Sholat maknanya banyak, membuat kita rendah hati, membuat kita itu teguh pendirian, percaya diri. Kenapa Pak Ustaz? Abu Bakar sholat ketika Allahu Akbar nangis, Allahu Akbar, menangis. Kenapa nangis Abu Bakar? Karena memaknai kalimat Allahu Akbar. Allah lah yang besar. Selama ini aku merasa lebih besar daripada tetangga. Selama ini aku merasa lebih kaya daripada kawan. Selama ini aku merasa lebih ganteng daripada teman. Selama ini aku merasa lebih glowing daripada kawan saya sekantor. Ternyata yang glowing, ternyata yang besar, ternyata yang kuasa, ternyata yang kaya adalah Allah. Makanya Abu Bakar nangis. Orang kita nangis karena kelamaan imamnya baca Quran. Allah Akbar. Kenapa kau nangis? Mulai imam udah 1 juz. Dicarilah kalau puasa tarawih yang paling sedikit rakaat, 4 rakaat. Bukan tak boleh. Oleh karena itu yang kedua, kita diajarkan teguh pendirian. Kenapa? Ketika Allah Akbar, Allah lah yang besar. Ketika kau besarkan Allah, maka hatimu besar. Terserah orang lain ngejek kita, ngomong kita di belakang, ngejek kita, menghina kita, dibikin status kita. Kita nih Bapak Ibu sekarang modelnya orang ini banyak musuhan bukan karena jambak-jambakan, terutama ibu-ibu, bukan di sini. Kenapa Pak Ustaz sakit hati karena dibikinkan status? Satu komplek berantemnya bukan jambak-jambakan, ibu-ibu. Apa Pak Ustaz? Perang status di WA. Ditanya sama suaminya, Mama, kenapa kau tengok hari-hari ini 3 hari 3 malam kau tanya pas tanggal? Kau tengok dapat, tengok di HP ini Pak. Apa? Ini statusnya tetangga kita. Emang apa statusnya? Bacalah. Nyindir aku. Emang ada nama? Gak ada, tapi kayaknya untuk aku status ini. Banyak orang tersindir, sakit hati dengan status. Makanya ibu-ibu kalau lagi galau, kalau lagi sedih, jangan curhat di Facebook. Facebook itu kan wall. Kalau kita curhat ke wall di Facebook, diposting di Facebook, itu sama aja sama dengan Yahudi meratapi dinding. Wall itu kan dinding. Curhat dia tentang suaminya, diumbar aibnya saudaranya. Kalau kita dapat kawan yang baik, ibu-ibu bikin status di Facebook yang baik, pasti dia bilang sabar ya saya, sabar ya bunda kulik pun saya anjing, apalagi macam sabar ya, ini ada ujian. Kalau yang baik, tapi kalau kita posting di Facebook teman kita tak lain, mampus kau, entar lagi kamu cerai sama suami. Makanya kita tak boleh curhat, tak boleh curhat di Facebook. Curhat sama siapa Pak Ustaz? Curhat sama Allah. Itulah bentuk Isra Mi'raj adalah iman dan takwa. Karena iman itu adalah bukan hanya sekedar percaya, tapi melakukan berbuat. Akidah kita dibetulkan. Iman itu bukan hanya sekedar saya percaya Allah, tidak, tapi masukkan ke dalam hati yang kasih rezeki Allah, yang kasih pujian Allah,
yang bikin aku jadi direktur Allah, yang buat aku kaya Allah, yang buat miskin aku Allah. Makanya kita diajarkan ketika bekerja, keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, aku pasrahkan semua untuk Allah. Ketika kita pasrahkan di awal kerja untuk Allah, kalau kaya kita tidak sombong. Kalau kita kerja lalu kemudian bangkrut, dagangan tak laku, karena kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita pun juga tidak galau, tidak sedih. Berapa banyak orang galau datang ke jembatan Barelang mundur. Kenapa? Karena dia tidak masukkan ke Allah. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya Allah ada. Kalau ditanya sama orang yang ke dalam masjid, di mana-mana yang sudah rajin ke masjid, pasti percaya Allah ada. Tapi bagaimana mengaplikasinya Pak Ustaz? Tak paham Pak Ustaz? Jangan sirik, jangan sekutukan Allah. Cuma adalah sekutukan Allah. Dia sholat, dia puasa, dia umroh, tapi masih percaya sama Mbak Rara. Pas bikin acara, diundang Mbak Rara. Untuk apa Pak Ustaz? Biar gak hujan. Kata Mbak Rara, aku punya AC besar di atas, remote aku yang pegang. Datang ke dukun karena sudah 3 tahun tak dapat jodoh. Pak dukun, saya sudah 3 tahun tak dapat jodoh. Bisa nggak dicarikan caranya? Kata si dukun, mulai besok kamu cari 7 bunga. Bunga mawar, bunga anggrek, bunga kantin, bunga matahari, bunga tai ayam. Bunga apa lagi? Tai ayam. Macam-macam. Kamu kumpulkan, direbus, diminum tengah malam Jumat Kliwon. Diminumlah. Rupanya bukan jodoh yang datang, penyakit dehidrasi merah semua. Ada lagi, kalau kamu pakai cincin, dulu tahun 2015 itu cincinnya batu akik. Kalau kamu pakai batu akik ini, jangankan gadis, janda, ikut semua sama. Kalau kamu pakai cincin ini, duduk di warung makan, sekali duduk kamu tak bayar, dipakailah cincin. Diajak kawannya, udah percaya sama cincin itu? Diajak kawannya makan terakhir habis 2 juta. Selesai makan, pulang dari warung itu tak bayar, dikejar sama kasir. Kenapa tak bayar, Pak? Emang harus bayar? Aku udah pakai cincin katanya. Gak ada ceritanya cincin apa? Gak mempan. Besoknya datang ke dukun. Pak dukun, saya sudah pakai cincin nih, tapi tetap suruh bayar. Aku bilang apa kemarin? Ya katanya sekali duduk tak bayar. Kan duduk bukan makan. Kena prank sama dukun. Kalau sekarang Pak Ustaz bukan dukun, Pak Ustaz live streaming di TikTok sampai tengah malam. Apa tuh Pak Ustaz? Cek kodam, nurutin kosong. Pak Haji Ngatimin Ramadan Teh ada sih? Ada nggak kenal? Ubur-ubur ikan lele ada. Makanya anak-anak mana yang tak semangat saya kalau ada. Saya biasa ceramah. Kemarin saya ceramah terakhir di SLBN. SLBN mana? Dekat SMA 2. Itu lebih patuh daripada anak murid biar semua. Ustaz pernah bikin video, siapa? Nuruddin Zaini. Saya bikin video tentang Free Palestine. Coba cek. Enggak, karena saya tujuannya bukan untuk karena sekarang isinya nggak ada. Kalau TikTok saya isinya ceramah semua. Bukan seperti ibu-ibu, bukan di sini, ibu-ibu sinetron dosial. Anak gimana Pak Ustaz? Aku pilih madu, manis kayak kamu, cinta lu. Ada? Ustaz kok tahu saya itu SMA di SMA 8 Bengkok. Guru apa Pak Ustaz? Tadi saya bukan sosok bahasa Inggris, memang saya English department, English teacher. Jadi SPD saya bahasa Inggris. Setelah itu saya kuliah ilmu Al-Quran dan Tafsir S1 SKG. Jadi kalau ditulis SPD SKG nya lagi. Tapi biasanya udah karena MAG nya ilmu Al-Quran dan Tafsir tak usah tulis lagi SKG. Itulah ceritanya.
Dulu saya mengira selesai pondok 12 tahun, saya ngambil jurusan bahasa Inggris karena saya pengen tahu tentang bahasa Inggris. Rupanya sampai ke Batam, kerja di PT 3 tahun. Setelah saya jadi pengurus masjid, rupanya Ustaz, besoklah isi pengajian. Rupanya isi pengajian terus. Padahal saya sudah bikin bimbelnya sudah bubar. Udah kebanyakan ini masih taklim lebih. Udah saya bikin yayasan, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus dakwah. Rupanya udah tak ada jadwal Pak Ustaz. Ibu-ibu pengajian di Bengkong, yang banyak di Bengkong ada kajian ini sampai 3 hari 3 malam 1 minggu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau ditanya iman itu apa Pak Ustaz? Iman itu kita tidak sirik. Berapa banyak orang ketika menikahkan anaknya, dia nikahkan anaknya harus dari hari baik. Saya akan menikahkan anak saya harus di hari Ahad Wage. Kalau bukan hari Ahad Wage, nanti tak kaya anak saya Pak Ustaz. Ini namanya muslim. Ada anak lajang seukuran Ustaz Heri mau minang anak gadis. Datang adik, aku mau meminangmu. Tunggu bang, abang zodiaknya apa? Tahu zodiak? Kalau seukuran Ustaz tahu, yang dulu tampil di halaman utama koran, zodiak. Abang zodiaknya apa? Aku zodiaknya di Capricorn. Tahu Capricorn? Apa? Gambar apa Capricorn? Ibu-ibu tahu Capricorn? Hah? Gambar kambing. Kalau orang Minang bilang kambing, gambar kambing. Oh, tak jodoh kita bang. Kata si adiknya, kenapa? Aku zodiaknya Pisces. Pisces apa? Ikan. Sampai kapanpun kambing tak mau sama ikan. Jadi kita tak berjodoh. Ada lagi percaya sama sio kelinci, sio kerbau, sio monyet. Kalau kamu berdagang di sio monyet, sio kerbau, pasti kaya. Kerbau sama monyet tak percaya sama sio, kita belum percaya. Itulah kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak percaya dengan Nabi ketika Isra. Kenapa Abu Jahal? Karena Abu Lahab, Abu Jahal tidak percaya Nabi Isra Mi'raj, dia tidak membaca sejarah. Kenapa tidak membaca sejarah? 3000 tahun sebelum Isra Mi'raj sudah ada mukjizat yang lebih dahsyat daripada Isra Mi'raj. Apa itu Pak Ustaz? Kecepatannya. Nabi Isra dan Mi'raj tak sampai semalam. Bahkan ada yang mengatakan tak sampai 1 jam, sampai keliling ke surga, keliling ke neraka. Tidak sampai 1 jam. Ada yang mengatakan kenapa? Kecepatan cahaya. Apa dulu yang lebih dahsyat? Yaitu pemindahan singgasana Bilqis oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pengen menikahi Bilqis agar Bilqis bisa masuk Islam. Nabi Sulaiman berpikir panjang. Kalau aku rayu Bilqis ini dengan harta, dia lebih kaya daripada aku. Kalau aku rayu Bilqis dengan sekuntum bunga, dia punya kebun bunga. Kalau aku rayu dengan istana yang megah, istana dia lebih megah daripada aku, kata Nabi Sulaiman. Bilqis di negeri Sabah. Negeri Sabah sekarang adalah Yaman. Nabi Sulaiman di Palestina, di Palestine. Yaman dengan Palestina jaraknya 2,500 km, 2.500 km. Sementara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500. Lebih jauh mana Pak Ustaz? Lebih jauh Bilqis ke negeri Palestina. Tapi bayangkan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih cepat. Bagaimana caranya memindahkan singgasana Bilqis? Nanya Nabi Sulaiman kepada para menterinya, kepada pengurusnya. Wahai, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis? Lalu angkat tangan. Siapa yang pertama angkat tangan? Ifrit, jin, bukan manusia. Apa kata si Ifrit? Ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Bilqis dari negeri Sabah ke Palestina sebelum engkau berdiri. Berapa detik? Kita praktek. 1, 2, 3, 4. Itu kalau dalam keadaan sehat. Kalau kena asam urat Pak Ustaz bisa 5 menit. Kalau kena osteoporosis masih pegang. Berarti sekitar 4 detik. Kata Nabi Sulaiman, tak puas kamu. Ada yang lebih cepat. Siapa yang angkat tangan? Indahu ilmu minal kitab. Di samping Nabi Sulaiman manusia ahli ilmu, ahli kitab.
bukan jin. Yang pertama jin sekitar 4 detik, tapi manusia di samping Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, ana atika qabla ayartatka ilaika tarfu. Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Berapa detik mata berkedip? Berapa? Tak sampai 1 detik. Berapa kali kalian berkedip setiap hari semalam? Itu adalah nikmat. Bayangkan kalau kalian pulang ke rumah tak bisa berkedip. Kenapa tak bisa berkedip? Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tapi orang jarang mensyukuri mata yang berkedip. Kita aja tak bisa hitung berapa berkedip. Sempat kita tak bisa berkedip, macam mana? Takut suamiku pulang. Kenapa kau jadi kuntilanak? Tak bisa berkedip, tak bisa berkedip. Jadi manusia mengalahkan jin ifrit. Ifrit 4 detik, tapi manusia tak sampai 1 detik bisa memindahkan singgasana Bilqis dari Sabah, Yaman ke Palestina. Apa maknanya? Kalau dihitung sekarang 4.446 tahun lamanya, Ifrit, ketuanya iblis, sudah dikalahkan manusia. Sekarang manusia masih minta bantu sama jin dan dukun. Kata jin, goblok manusia sekarang. Aku dulu sudah dikalahkan. Nenek moyangku sudah dikalahkan sama si Asyik bin Balqiyah. Namanya Asyik. Konon katanya sampai ke Jawa Barat Asep. Mohon maaf yang namanya apa Asep. Jadi 4.400 tahun lamanya jin sudah dikalahkan. Sekarang orang masih minta bantu jin. Kan aneh. Jadi akidah ini sudah ada di zaman Sulaiman. Jadi kalau seandainya Abu Jahal, seandainya Abu Lahab membaca sejarah Nabi Sulaiman, dia pasti percaya dengan Nabi Muhammad. Dia tidak mungkin bilang asatirul awwalin, kau dongeng Muhammad, kau adalah sihir Muhammad, ngada-ngada kamu Muhammad. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu, meskipun belum ada Citylink, meskipun belum ada Lion, meskipun belum ada Emirat Saudi Airlines, meskipun belum ada Air Asia, kita pasti percaya karena sebelum itu Nabi Musa bisa membelah laut, tongkat Nabi Musa bisa jadi ular, Nabi Soleh bisa mengeluarkan onta dari batu. Jadi mujizat sebelumnya sudah banyak sekali, bukan hanya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena mereka Nabi dan Rasul bukan dengan kekuatannya, bukan dengan tangannya, tapi dengan kekuatan Allah. Jadi kalau kita dianjurkan dikaitkan dengan Allah, akidah kita pasti menerima. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu makna daripada iman dengan Isra Mi'raj. Lalu yang kedua yang disampaikan tentang masalah Isra, baru kita masuk nanti ke masalah Ramadan. Sedikit lagi. Rasulullah, apa tujuannya Isra Mi'raj? Banyak yang tak tahu. Apa tujuan Isra Mi'raj? Sholat Pak Ustaz, sholat Pak Ustaz. Bukan. Sholat itu oleh-oleh. Sholat itu hadiah dari Allah. Tujuan dari Isra Mi'raj di dalam ayatnya linuriyahu min ayatina, supaya aku bisa menampakkan kepada Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau ada orang nanya apa tujuan Isra Mi'raj? Sholat Pak Ustaz. Bukan. Itu bagian dari hasil Nabi ketika Isra Mi'raj, baru ada perintah. Tujuannya biar Muhammad tahu kamu tentang kebesaran aku. Satu-satunya Nabi yang masih hidup di dunia hanya Nabi Muhammad yang tahu isi neraka. Satu-satunya Nabi yang masih hidup dan masih bertugas di dunia yang tahu isinya surga, Nabi Muhammad. Nabi Adam dia tahu karena dia ciptakan dari surga. Nabi Idris sampai Nabi Isa tak pernah tahu isi neraka seperti apa, tak pernah tahu isi surga seperti apa. Diajak keliling sama malaikat Jibril. Muhammad, ini neraka, itu isinya. Siapa dia Jibril? Itu umat Muhammad. Kenapa dia? Ada seorang perempuan yang mencakar-cakar muka. Dicakar mukanya, sisa tengkorak, matanya dicongkel. Kalau kalian tahu, macam film X-Men, Hugh Jackman, tahu film X-Men? Kayak mana bukunya? Itu seperti itulah bukunya. Ini bukan made in Jerman. Kukunya bukan seperti pisau Jerman, tapi buatan Allah. Dicakar. Kenapa? Karena ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, siapa dia? Itu umat Muhammad. Kenapa dia Jibril? Itulah dia yang sering ngejek-ngejek, yang sering berribah, yang sering bergosip. Di mana Jibril? Ya kalau zaman sekarang biasanya di bawah pohon mangga,
di bawah pohon ceri, di pos ronda, ngapain bergosip? Kenapa perempuan? Karena memang saya tanya ke anak-anak, yang banyak bergosip bapak-bapak atau mama-mama? Ustaz Muhammad Tor yang jawab, bukan saya. Di mana Pak Ustaz? Di Center Indosiar. Setiap orang lewat, orang kalau sudah makanya di grup WhatsApp itu makan macam-macam grupnya. Ada grup Marempong, ada grup CNBK, ada grup apa lagi? Macam-macam, Magacor. Itu bukan di sini. Yang ada di Indosiar Pak Ustaz. Setiap orang lewat diomongin. Ada suami istri lewat naik motor, kebetulan suaminya kurus, istrinya gemuk. Kurus kan ya suaminya? Iya, tapi istrinya gemuk banyak kali ditekan istri. Itu lama-lama mati itu suaminya. Gila. Ada lagi lewat istrinya cantik kan. Suaminya jelek. Suaminya kok jelek? Mau pula kakak itu sama suaminya. Iya, tapi banyak duitnya, dolar duitnya. Semua orang lewat sampai tukang galon pun diomongin. Itu tukang galon kapan? Itulah yang mudah-mudahan ngasih ART itu kan. La ilaha illallah. Itu siapa tuh? Itu yang hamil duluan sebelum menikah. La ilaha illallah. Orang-orang yang mengejek kaumnya sendiri, la talmizu anfusakum, jangan menghina dirimu, kata Allah. Kenapa? Dirimu itu juga manusia. Kalau engkau dihina, orang lain pasti sakit. Kalau tanganmu kejepit pintu, orang lain kejepit pintu juga sakit. Sebagaimana kita juga sakit ketika orang lain sakit. Makanya ada bulan Ramadan setiap tahun agar kita bisa tahu rasanya lapar itu bagaimana. Kalau kita lapar sama ibu, kita bisa masih ambil duit di ATM. Kalau kita lapar, kita masih tengok kris masih ada nggak saldonya. Kita masih punya kartu ATM. Anak Palestina lapar mau makan tak ada duit, rumah hancur. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk puasa benar-benar di bulan Ramadan, biar kau tahu rasanya lapar bagaimana. 13 jam kau merasakan lapar. Bukan hanya lapar kau tahan, tapi juga mulutmu, lisanmu, tanganmu, hatimu juga ditahan di puasa. Itulah kenapa ada bulan Ramadan, agar kita tahu lapar itu bagaimana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kalau dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Kalau kita ketemu dengan orang yang tak punya anak, janganlah ngomong anak. Diajak ngomong kawan tetangga yang tak punya anak, cerita anak saya pertama juara Al-Quran, yang kedua dapat beasiswa, yang ketiga dapat beasiswa di Fontek perguruan. Yang diajak bicara tak punya anak, apa tak teriris hati? Cerita mobil, cerita motor, yang ada yang diajak bicara tak punya mobil sama motor, jangankan motor, sepeda ontel tak punya, apa tak teriris? Itu maksudnya. Orang beriman bukan hanya sholat, orang beriman bukan hanya puasa, orang beriman bukan hanya umroh berkali-kali, tapi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka jangan sampai mengejek. Kenapa? Karena kata Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian tercipta dari Adam. Adam tercipta dari tanah. Jadi kita ini semua asalnya tanah, makan hasil tanah, jalan di atas. Kalau mati dikubur, tengok kulit warna tanah, bau badan bau anak kamu Ustaz pula juga Ustaz. Jadi kalau ada orang yang sombong, kamu tanah cuma dikasih roh sama Allah. Jadi tak boleh kita sombong. Semua harta kita, semua kesehatan kita itu milik Allah. Ada orang bisa beramal kaji Al-Quran, senang dia, banyak amal saya Pak Ustaz karena kaji Al-Quran. Itu karena matamu sehat, sedangkan kesehatan mata itu milik Allah. Sampai waktunya matamu tak bisa lihat, kau tak bisa bangga dengan kaji Al-Quran. Yang kaji Al-Quran saja, yang sholat saja tak boleh muncul. Jangan sampai keluar dari masjid, oh ternyata aku yang paling baik, ternyata aku yang paling banyak amalnya, ternyata aku yang paling banyak Al-Qurannya. Orang lain kecil tak boleh, karena semua orang itu sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Selesai surat Mi'raj, karena judulnya dua, menyambut Ramadan. Bagaimana Pak Ustaz menyambut Ramadan? Sekarang bulan Sya'ban. Dzaka syahrun yaqulu anhu katsirun minan nas. Banyak orang, ada satu bulan kata Nabi,
Satu bulan namanya Sya'ban, banyak orang lupa, tidak beramal. Mereka memuliakan Rajab karena Rajab masuk kategori bulan yang mulia. Minha arba'atul hurum, At-Taubah 36. Mereka memuliakan Ramadan karena Ramadan disepil sama Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Banyak dengan memuliakan Ramadan sampai rumahnya dicat, beli baju baru sudah dibeli, rumahnya sudah dibersihkan dari saking. Tapi banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Hidup itu bagaikan di tepi sungai. Hidup itu bagaikan kita duduk di tepi sungai, kita nengok sungai mengalir deras ke hilir. Tidak mungkin dia kembali ke hulu lagi. Mengalir ke hilir, tidak kembali lagi ke hulu. Sama dengan kita, belum tentu kita bisa ada di tahun Sya'ban yang berikutnya. Sya'ban pasti ada, tapi kita belum tentu ada. Sya'ban ada, kita ada tahun depan, belum tentu sehat itu ada. Tahun depan Sya'ban ada, kita ada, sehat ada, belum tentu kita iman dan Islam ada. Sya'ban tahun depan ada, kita pun masih hidup ada, sehat ada, iman dan Islam ada, belum tentu kita bisa lama iktikaf, belum tentu kita bisa istiqomah, dan belum tentu kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa maknanya Pak Ustaz? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu. Allah memang pergantikan hari, minggu, bulan, tahun, abad, sampai karena Allah ingin tahu semakin lama kamu apakah semakin tinggi dan semakin besar kualitas ibadah. Sama dengan emas, kalau emas asli disimpan bertahun-tahun dia semakin mengkilat. Tapi bagaimana kalau emas palsu? Disimpan lama-lama dia bukan malah gemilang, bukan cemerlang, bukan mengkilau, malah muda. Begitu juga iman kita. Allah pengen tahu, lihatlah Allahu alladziina amanu. Allah pengen tahu di 2005 ini apakah imanmu lebih banyak daripada imanmu yang di 2004? Apakah tarawihmu lebih khusyuk daripada 2004? Apakah puasa Ramadanmu lebih berkualitas dari 2004? Allah pengen tahu. Kita semakin tua, bukan jangan semakin kendor, kita harus tegas. Salah satunya apa? Menyambut Ramadan, salah satunya bagi ibu-ibu, ganti puasa Ramadannya. Jangan sampai kena penalti, masuk ke Ramadan lagi, ternyata masih punya hutang 10 hari Pak Ustaz. Jadi gimana tuh Pak Ustaz? Kalau saya sampai bulan Ramadan lagi, tapi tak diganti puasa saya Pak Ustaz, kena fidyah. Jadi kita tetap punya kewajiban. Kalau bapak-bapak kan tak ada halangan. Jangan pulang saya halangan 10 hari. Halangan apa? Yang tak boleh puasa itu orang sakit, orang dalam perjalanan, kemudian orang yang tak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiquna. Jadi orang yang boleh tak puasa nanti boleh silahkan makan, yang safar perjalanan. Meskipun ibu mampu makan, mampu puasa, tak apa-apa tak puasa. Asalkan syaratnya 2. Pertama, perjalanannya safarnya adalah perjalanan mubah, minimal mubah, perjalanan yang tidak ada maksiat. Pak Ustaz, umum saya ke Jakarta Pak Ustaz, pas bulan puasa. Dia berbuka, boleh Pak Ustaz, boleh saya bilang itu. Perjalanan apa? Katanya mau ketemu sama bini yang kedua. Oh, kita kawin dulu sama bini pertama. Saya tak tahu juga lah kalau gitu. Dia harus tahu dulu istri pertama. Jadi gimana Pak Ustaz? Tetap ragu lah Pak Ustaz, sakit? Apa gimana Pak Ustaz? Sakit saya bilang. Kenapa? Karena dia gak izin, bukan di sini kan. Itu orang-orang yang punya bini 2. Jadi kalau kita safar, satu syaratnya 89 km Imam Syafi'i. Kalau yang lain 82, 83, kita ikut Imam Syafi'i saja. Genapkan saja 9 km. Dari mana Ustaz? Ke sini ke Bintan masih belum cukup. Kalau ke sini ke Lingga cukuplah. Jadi syaratnya pertama dia harus perjalanan 89, yang kedua perjalanan sah, mubah, syar'i, bukan perjalanan maksiat. Sakit juga begitu boleh. Orang hamil, orang melahirkan, orang lagi mengandung besar, boleh tak puasa? Boleh, tapi ditengok dulu. Kalau mazhab Syafi'i, kalau dia khawatir dengan anaknya, bukan hanya kotor tapi fidyah. Fidyah berapa Pak Ustaz? 1 kali makan 1 mud kali 3 kali. Sewajarnya orang makan 3 kali sehari, berarti 3 mud. 7 on kali 7 kali 3. Berarti kalau di Basnas itu sudah ditentukan 60.000 sehari. Jadi kalau 10 hari hutang puasa kena penalti, ibu-ibu tak sempat bayar di bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, tinggal 10 hari, ibu tetap kewajiban mengqadha puasa 10 hari. Setelah itu
itu bayarkan fidyahnya berarti 60 kali 10 600.000, murah. Fadainullah ahaqqu ayyuqa, hutang sama Allah itu lebih baik dan lebih hak untuk dibayar duluan. Berapa banyak orang takut kalau kena hutang. Kenapa ibu tak hadir ke majelis taklim? Tak enak Pak Ustaz. Kenapa? Ada orang yang saya hutangin. Berapa hutang? 200. Gara-gara hutang 200 tak pergi-pergi ke rapat, tak pergi-pergi ke majelis taklim. Kenapa? Ada itu saya malu Pak Ustaz. Malunya luar biasa manusia punya hutang sama manusia, tapi tak malu hutang sama Allah. Jadi ibu-ibu, ini penting bawa ke rumah. Tengok anak gadisnya, tengok ponakan yang gadis yang sudah haid, kemarin tak sempat dibayar, tanya betul-betul. Bayar sekarang, kalau enggak kamu kena penalti. Pajak saja telat kita perpanjang pilihan tidak mau kita bayar. Masa sama Allah kita tak mau bayar? Puasa tak bisa dibayar dengan sholat sunat, hutang puasa tak bisa dibayar dengan umrah, hutang puasa tak bisa dibayar dengan itikaf di masjid, hutang puasa tak bisa dibayar dengan ngaji Al-Quran. Harus diganti juga dengan puasa. Kalau kena penalti, bayar fidyah. Lalu yang kedua, menyambut Ramadan apa Pak Ustaz? Taubat. Yang hari ini, mohon maaf, bukan saya menuduh, yang hari ini ada perempuan yang suka nengok laki orang, yang laki orang saya nengok bini orang, yang suka, mohon maaf, maka berhentilah. Yang sering nengok-nengok video tak betul, berhentilah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah. Yang disuruh oleh Allah bukan pendosa, yang disuruh oleh Allah adalah orang yang beriman. Wahai orang beriman, bertobatlah engkau. Tak ada Allah dulu. Kenapa bertobat? Karena setiap manusia pasti salah. Karena ada makhluk Allah yang tak pernah salah, malaikat. Ada makhluk Allah yang sering salah, setan. Jadi kalau ketemu sama manusia yang sering salah, berarti ya, bukan saya bilang. Jadi kalau ketemu sama orang botak, tak ada. Kullukum min Adam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti salah. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap sebaik-baik orang yang salah at-tawwabin, orang yang bertobat. Nabi Adam saja bersalah, terus kita, saya tidak ada dosa Pak Ustaz. Bohong. Tak boleh. Selama ini suami yang bohong sama istrinya meskipun hal kecil. Selama ini istri yang sering bohong sama suaminya meskipun yang kecil. Karena tak boleh kita bohong sedikit pun. Kutilal khamrasun, terlaknat orang yang bohong, kecuali memang bohong dalam kebaikan. Misalkan si istri datang, Pak, aku sudah beli kamu baju, Pak, dibelikan jadi second di Batu Ampar, di Pasar Pagi. Suaminya tak enak, mau ngejek tak enak, ini istri saya. Di mana kamu apa? Langsung apanya? Mantap deh, luar biasa banget. Padahal tak bagus. Ini boleh bohong demi menjaga perasaan istri, itu tak masalah. Kemudian juga boleh bohong dalam hal mendamaikan seseorang. Ada si A datang ke Ustaz, saya sangat marah sama si B. Si B itu orangnya pelit. Datang si B, Ustaz, si A itu ngomong apa Pak Ustaz? Gak ada ngomong apa-apa. Satu pun Ustaz, tak satu pun. Padahal 100 ada. Jadi kita mendamaikan orang yang berkonflik, kita boleh bohong. Jadi kita bertobat. Gimana cara bertobat Pak Ustaz? Mamin muslimin terakhir, itu dimudahan. Tidaklah seorang muslim berdosa, summa yatahharu, mandi tobat. Ibu-ibu yang belum mandi tobat, silahkan mandi tobat. Kapan Pak Ustaz? Jam 2, jam 3. Bagaimana cara mandi Pak Ustaz? Sama dengan mandi junub. Cemana lu Pak Ustaz? Ibu berapa anaknya? 5. Tak tahu mandi junub. Itulah masalah Pak Ustaz. Mandi junub sama lah. Niatnya cuma ada beda. Sedikit aja dirubah. Nawaitul ghuslah litaubati sunnatullahi ta'ala. Kalau mandi junub, nawaitul ghuslah lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Jadi gimana mandinya Pak Ustaz? Pakai kayu, pakai ember, terserah. Nyemplung Pak Ustaz, terserah kalau besar. Banyak. Mandi ke sungai boleh. Di mana sungai Pak Ustaz? Di sini ada sungai lagi, sana ada sungai lagi. Jadi boleh Pak Ustaz mandi sungai lagi? Boleh. Kalau ibu mandi sungai lagi, bukan cuma dosa yang hilang, ibu pun hilang. Masa mandi tobat dan datang. Setelah itu supaya tahu supaya yusalli rakaatain, salat 2 rakaat, usalli sunnatan taubati rakaatain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Apa suratnya Pak Ustaz? Kalau bisa yang bagus, qul ya ayyuhal kafirun. Yang rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Tak hafal Pak Ustaz, ibu hafalnya apa? Bismillah. Ya udah bismillah. Bismillah kadang tak hafal Pak Ustaz, mati aja dah dulu. Masa bismillah tak hafal? Kan repot, tak bisa hafal qul huwallahu ahad. Setelah itu baru summa yastaghfir. Apa itu Pak Ustaz? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalau lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Lebih panjang lagi namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang Ustaz, iya saya juga lama dulu ngapalnya. Di mana dapatnya Ustaz? Ketik di Google, saya itu istighfar. Setelah itu ibu print, taruh di atas kompor sambil masak kompor, baca Allahumma rabbina innaka khalaqtani wa ana 'abduka wa ana. Insyaallah 3 hari depan. Kalau hafal juga, ambil printer itu yang dicetak, dibakar, masukkan air minum. Masa tak hafal lagi? Itu DBC, Pak Ustaz mati pula, Ustaz itu tersangka. Jadi kalau belum pernah mandi taubat, malam ini mandi taubat. Awali dengan sholat hajat, awali dengan sholat wudu, awali sholat tahajud. Mumpung kita masih hidup, kita tak bisa kembali lagi. Tak bisa kembali lagi kalau kita sudah mati. Tak ada amal lagi kita. Maka kita hari ini dihidupkan oleh Allah ada 2. Pertama, karena terlalu banyak dosa, maka disempatkan oleh Allah diberikan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat di Ramadan. Yang kedua, kenapa kita masih hidup? Mungkin menurut Allah kita terlalu baik, sehingga Allah pengen lagi lebih banyak lagi sedekah. Dulu 2024 Ramadan kamu sedekah takjil 1000 bungkus setiap hari. Aku pengen kamu lihat karena hartamu sudah aku tambahkan. Aku pengen setiap Ramadan kamu takjilnya 1100. Tak apa-apa tambah 1 bungkus. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diberkahi umurnya, panjang umur, sehat di bulan Ramadan. Insya Allah amal kita adalah amal yang baik karena kita berkumpul dengan orang saleh. Ini saja kita sampaikan, tak bisa lama-lama karena baru pernah kalau lama diberikan status pula. Lama betul lah Ustaz, dibikin status pula dia. Baru pernah sudah lama kenapa? Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari terbaik dari sekian hari yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan ibadah kita lebih berkualitas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yawmin abida fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kita sampaikan, maaf kalau ada kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan tausiah tentang Isra Mi'raj dan bulan Ramadan kepada kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga acara kita ini memberikan keberkahan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan kemuliaan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf kepada seluruh jemaah apabila ada sikap ataupun etika kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah berdonasi dalam acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kebaikan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.